Shalom lovers of God, Happy New Year, Happy New Year. Terima kasih untuk semua support yang lovers of God sudah berikan di tahun 2020 kemarin. Nah, biarlah di tahun yang baru ini, tahun 2021, channel kita bersama, YouTube channel ini Manaku dapat lebih lagi memberkati banyak orang. Mari di tahun yang baru ini, pastikan kita bersolek atau berdandan. Kenapa? Karena waktu kedatangan mempelai pria sudah semakin dekat. Nah, perihal bersolek atau berdandan, para lovers of God dapat membuka kembali video renungan tahun baru 2021. Di video tersebut saya menjelaskan seperti apa berdandan yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Nah, renungan kali ini guys, kita mau melanjutkan pelajaran firman Tuhan lewat seri renungan biji-bijian dalam Alkitab. Kali ini berjudul Belajar dari Biji Gandum. Rasanya guys, kata gandum sudah sangat familiar di telinga kita. Sekalipun gandum bukan makanan pokok buat kita, orang Indonesia. Lain halnya dengan orang-orang Timur Tengah. Gandum adalah salah satu makanan pokok di sana. Karenanya gandum sangat dibutuhkan oleh mereka. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, maka kita akan temukan kata gandum itu tercatat sebanyak 166 ayat. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Wow, banyak sekali bukan? Nah, apa artinya ini? Artinya Tuhan peduli dengan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Memang betul kata yang digunakan adalah gandum. Dan kita nggak terlalu makan gandum di Indonesia. Tetapi ini tetap merupakan simbol bahwa Tuhan itu peduli dengan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Nah, ada beberapa poin penting guys dari gandum yang akan kita pelajari di sini. Poin penting apa? Yang pertama, gandum atau biji gandum itu berbicara pemeliharaan Tuhan atas kita umatnya. Dari mana kita tahu? Mazmur 81 ayat yang ke-17 berkata, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya." Nah, kalimat yang sama itu diulang kembali dalam Mazmur 147 ayat yang ke-14. Yang kalimatnya berbunyi demikian, "Ia, yaitu Tuhan, memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik." Wow, luar biasa bukan? Dari kedua ayat di atas tadi saja kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan kita peduli dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan bukan hanya menyediakannya ala kadarnya buat kita, melainkan Dia berikan yang terbaik. Dia berikan gandum yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk Anda dan saya, lovers of God. Nah, kalau kita pelajari dalam Matius 6 ayat 32 berkata, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Hal yang sama diulang lagi dalam Matius 7 ayat yang ke-11. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Lewat ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu tahu akan kebutuhan kita. Bapa kita di sorga itu tahu apa yang kita butuhkan.
Sehingga kita tidak perlu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya hanya mencari apa yang dimakan. Apa yang mereka perlukan, mereka uber itu begitu kencangnya. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapa kita di sorga tahu kalau kita membutuhkannya. So, jika ada yang masih berkata, sepertinya Tuhan gak sayang deh sama saya. Tuhan itu gak peduli dengan saya. Mari, lewat ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, kita renungkan. Mari berpikirlah ulang. Memang, kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan pasti berikan apa yang kita butuhkan. Dengan caranya dan dengan waktunya, di dalam waktunya, di dalam kairosnya Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kata gandum. Bicara kata gandum, ada perumpamaan tentang gandum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Yaitu dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Tetapi yuk mari kita fokus saja pada ayat yang ke-26 sampai 30. Nah, ayatnya berkata demikian guys. Matius 13 ayat 26 sampai 30. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini? Ada dua hal yang kita bisa tarik pelajaran dari perumpamaan ini guys. Yang pertama, lalang dan gandum itu diizinkan Tuhan untuk tumbuh bersama sampai masa penghakiman tiba. Lalang berbicara apa? Lalang berbicara orang-orang yang hidup tidak benar di sekeliling kita. Bahkan mungkin mereka yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menjegal kita, orang-orang yang berusaha menyerang hidup kita, yang mereka beritikat tidak baik terhadap kita. Ingat, Tuhan izinkan mereka tetap ada di sekitar kita. Jadi yuk mari persiapkan hati kita untuk kita tidak menjadi kecewa melihat orang-orang yang tidak benar di sekitar kita. Kita lalu merasa kecewa, kenapa Tuhan sepertinya tidak peduli? Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan mereka begitu saja? Mari persiapkan hati kita. Jangan kecewa, karena dengan kita kecewa kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Waktunya akan tiba. Waktu penghakiman Tuhan akan tiba bagi para ilalang di sekitar kita. So, tetap kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, pembeda ilalang dan gandum adalah gandum memiliki buah, yaitu bulir gandum. Sedangkan ilalang tidak memiliki buah atau bulir. So, jika kita tidak mau dihakimi bersama para ilalang, mari hasilkan buah atau bulir dalam hidup kita. Ingat, prinsip buah adalah tidak ada buah yang dinikmati oleh kita. Artinya setiap buah atau bulir yang kita hasilkan dalam hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Jangan pernah kita mengharapkan bulir-bulir itu kita makan sendiri. Tidak ada buah yang dimakan oleh pohonnya.
Demikian pula tujuan Tuhan kita berbuah agar kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi yuk mari, supaya kita tidak dihakimi bersama-sama dengan para ilalang tadi, mari hasilkan bulir atau buah dalam kehidupan kita. Karena pasti gandum itu akan Tuhan kumpulkan di dalam lumbungnya. Lumbungnya itu berbicara apa? Berbicara kerajaannya. So, para lovers of God, bagaimana dengan kita? Semoga kita mendapat banyak pelajaran dari biji gandum. Dan kita bukan hanya saja sekedar tahu makna rohaninya, tetapi kita boleh melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari nantikan renungan-renungan lain di channel kesayangan kita, YouTube channel Ini Manaku guys. So, don't miss it. Keep stay tune di channel ini guys, untuk kita sama-sama belajar dari firman-Nya. See you next episode guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan Ini Manaku.